Baik, baik ya. Oke, ketemu lagi kita ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin ya. Maunya begitu ya dua-duanya ya. Oke, baik. Pada video ini akan dibahas tentang perubahan PKB kembali menjadi PP, Pak, ya kan? Lazimnya kan memang PP menjadi PKB, tapi ini mungkinkah bisa tidak PKB kembali menjadi PP? Nah, ini akan dibahas ya. Oke. Fakta menunjukkan bahwa sarana pelaksanaan hubungan kerja, ya, sarananya ini salah satunya adalah dalam bentuk PP yang kemudian dalam perkembangannya dapat berubah menjadi PKB. Ya. Nah, sekarang ini yang akan dibahas adalah PKB kembali menjadi PP, bagaimana? Bisa apa tidak? Kan begitu. Oke, baik. Dapat dikatakan bahwa meskipun isi PP dan PKB kurang lebih sama, ya, oke, namun dapat dipastikan bahwa PP ada lebih dulu, ya, baru kemudian PKB. Jadi kalau diurut ya sejak perusahaan itu berdiri, ya, dan oleh undang-undang diwajibkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja 10 orang atau lebih wajib membuat PP, ya, maka langkah yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang adalah membuat PP dulu, ya. Nah, dalam perjalanannya ya PP bisa menjadi PKB. Ini tidak ada pengaturan berapa lama kemudian, setiap saat, sepanjang syarat-syarat untuk mengubah PP menjadi PKB terpenuhi. Ada 3 syarat ini ya. Oke. Ini sebenarnya sudah saya bahas dalam beberapa video yang lalu ya. Silakan lihat-lihat lagi video saya ya. Oke, baik. Ya, oke. Pertanyaannya kembali ke judul di atas, dapatkah PKB berubah kembali menjadi PP? Dapat. PKB dapat saja berubah menjadi PP dengan syarat-syarat. Sebagaimana juga PP menjadi PKB pun ada syarat-syaratnya begitu ya, ada syarat-syaratnya. Dalam video ini akan dibahas semua hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas ya. Ya, oke, meskipun tidak sekaligus ya, nonton berhenti, nonton lagi. Pokoknya tuntaslah dibaca semuanya supaya pengetahuannya juga bulat dan mantap begitu ya. Oke. Nah, saya imbau juga bagikan video ini ke teman-teman Anda ya, ke network dan sebagainya. Berbagi pengetahuan selalu baik ya. Oke, baik. Salam sehat dan sukses selalu ya. Oke. Ya, ya, kemudian ya. Nah, ini tentang koleksi video. Koleksi video saya ya. Oke. Ya, saya punya koleksi video ya, sebagian Anda tahu juga ya. Video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya yang lain ya, dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Nah, sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Jadi, nah, tampil di screen itu ya petunjuknya. Ada 2 cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama, bila Anda sedang nonton di laptop sekarang ini misalnya ya, dan cara kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuk ya, ada di situ kok. Oke, baik. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial ya melalui video-video koleksi saya ya gitu. Oke. Info lain lagi adalah bila perlu penjelasan khusus tentang masalah hubungan industrial, perlu penjelasan ya lewat HP ya. Bisa kontak ke WA Group Hukum Naker. Nomor HP adalah 0811 8888 1057. Saya ulangi lagi, nomor WA Group Hukum Naker adalah 0811 8888 1057. Salam sehat dan sukses selalu. Oke, ya, oke, oke. Nah, baik, kita masuk pada materinya sekarang ya. Nah, tampil di screen perbandingan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja, kerja bersama antara PP dan PKB, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Pada PP ya, ciri khasnya 1, 2, 3, 4 ya sebelah kiri ya. PP itu wajib ada bagi pengusaha yang mengerjakan 10 orang atau lebih. Jadi ini ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Dan kalau melanggar, artinya pekerjaannya lebih dari 10, tapi tidak membuat PP,
dan itu ketahuan oleh pegawai pengawas gitu ya, kan diperiksa oleh pegawai pengawas ya secara periodik itu, maka perusahaan itu akan dipidana denda eh, 5 juta minimal sampai 50 juta maksimal. Oke, itu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang PP, keberadaan PP dalam satu perusahaan ya. Oke. Angka dua, PP dibuat oleh perusahaan dengan masukan dari pekerja. Jadi yang membuat draft dan sebagainya itu adalah sebenarnya adalah perusahaan. Tapi ada ketentuan peraturan perundangan bahwa perusahaan harus share untuk mendapatkan masukan dari pekerja. Tetapi di sini juga dinyatakan bahwa perusahaan tidak wajib merundingkan PP dengan pekerja. Bahwa kemudian kalau ada beda pendapat, lalu ayo kita ketemu, tidak wajib. Tidak wajib itu berarti tidak dilarang. Ya, ya, Anda tahu maksud saya ya. Jadi kalau Anda memang mau bertemu dan sebagainya silakan, tapi tidak diwajibkan. Jadi misalnya perusahaan tidak mau ketemu ya nggak apa-apa gitu. Tapi konsekuensinya berat nanti ya. Oke, baik. Untuk berlakunya PP harus mendapatkan pengesahan dari Disnaker setempat. Ya karena ini yang membuatkan perusahaan kan bisa aja salah. Salah dalam arti kata ada ketentuan di situ yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Disnaker untuk memeriksa bahwa dari awal sampai akhir dalam buku PP itu tidak ada satupun ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu memang kemudian nanti disahkan. Jadi PP untuk punya kekuatan hukum itu harus disahkan oleh instansi kekerjaan ya. Jadi surat keputusannya dan sebagainya itu ada satu lembar ya. Biasanya disertakan dalam PP itu. Oke. Anda tahulah Anda punya PP kok di situ ya. Oke. Nah, yang terakhir ini angka 5, PP dapat diubah menjadi PKB dengan syarat-syarat tertentu. Ya, oke. Syaratnya ada 3 ya. Harus ada serikat pekerja, satu, dan serikat pekerja itu terdaftar di Disnaker, ya. Jadi ada nomor pendaftaran untuk menyatakan bahwa serikat pekerja itu tidak liar, tapi tapi serikat pekerja terdaftar. Dan yang ketiga adalah perubahan PP menjadi PKB didukung oleh 50% plus satu dari populasi di perusahaan itu. Syarat 3 ini harus sepenuhnya tiga-tiganya dipenuhi untuk bisa PP menjadi PKB. Oke ya, oke baik. Ini juga ada di video saya yang lalu lah adalah. Oke baik. Nah di sebelah kanan PKB tidak wajib. Nah jadi PKB itu setelah perusahaan berjalan mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Nah, dari PP menjadi PKB silakan sepanjang syaratnya juga dipenuhi ya yang tadi disampaikan itu. Oke. PKB dibuat melalui perundingan. Nah ini bedanya. Berunding bukan berdiskusi. Berunding. Maka dikatakan perundingan PKB. Perundingan perjanjian kerja bersama. Berunding. Berunding itu bisa kemungkinannya cuma ada dua. Bisa mencapai kesepakatan atau batal. Atau gagal mencapai kesepakatan. Ya PKB-nya tidak selesai kan kalau gagal begitu. Nah, itu adalah PKB ya. Jadi oke lah ada orang berpendapat dan saya juga sependapat ya bahwa PKB kualitasnya lebih tinggi lah dari PP. Jujur saja ya. Ya kan? Karena betul-betul semua yang tertulis dalam PKB itu adalah semua yang sudah disetujui oleh para pihak. Tidak akan ada di PKB kalau tidak disetujui oleh bahwa wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja. Jadi betul-betul apa yang di situ tuh kesepakatan para pihak. Ya iyalah dan itu tidak mudah, tidak mudah. Ya, karena karena tentu akan mempertahankan pendapatnya, kemauannya dan sebagainya. Oke, itu adalah bunga-bunga atau romantika daripada perundingan PKB. Ya, oke. Nah, kalau PP tadi berlaku 2 tahun, maka PKB itu berlaku juga 2 tahun, tetapi dapat diperpanjang sekali dan itu hanya 1 tahun. Jadi hanya itu saja bedanya ya tentang masa berlakunya lamanya ya. Nah, kalau PP itu disahkan karena PP itu dibuat oleh perusahaan di mana dimungkinkan akan adanya apa katakanlah kekeliruan ya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi kalau PKB di sini tidak disahkan, tapi didaftarkan. Jadi PKB didaftarkan. Kenapa demikian? PKB itu merupakan bagian dari seperti apa ketentuan atau sistem perdata ya. Sama saja ya dalam hukum perdata
ada dua pihak berkontrak mengadakan perjanjian, perjanjian apapun gitu ya, ya itu kan tidak disahkan, ya kan, ya kan, karena perdata ya asal karena ada dinyatakan di sana di dalam pasal 1338 KUH Perdata ya bahwa kesepakatan para pihak dalam satu perjanjian itu adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi mengikat otomatis. Ya, oke. Bahwa kemudian ada kesalahan itu masalah lain, gitu ya. Tapi settingnya adalah demikian ya. Jadi perjanjian para pihak itu adalah apa yang tertulis di situ berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ya, oke, baik. Jadi hanya didaftarkan. Memang bisa saja nanti ketemu suatu kesalahan ya. Saya ingat juga ada satu perusahaan waktu itu di luar Jawa lah, sebutlah begitu ada yang salah di situ tentang cara penghitung upah lembur. Dia dibongkar lagi dalam satu PKB ya, itu seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau di PP dapat berubah menjadi PKB, sama juga dong. PKB bisa balik kembali menjadi PP, tapi tentu ada syaratnya. Nah, ini yang dibahas dalam video ini ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pasal 129 Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Nah, di sini ya dinyatakan pada ada dua ayat di sini ya. Ayat satu, pengusaha dilarang mengganti PKB dengan PP selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja serikat buruh. Ini syaratnya. Meskipun katakanlah yang tadinya katakanlah anggotanya itu adalah 150 dari pekerja 500 ya. Di perusahaan itu 500 orang pekerja dan anggota SP-nya 150 ya. Dan kemudian pada katakanlah 10 tahun kemudian anggota SP-nya tinggal 3 ya. Itu pun tidak boleh karena masih ada serikat pekerja kan. Nah, ya itu ada ketentuan pada pasal 129 ayat 1. Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja serikat buruh ya. Mungkin barangkali ada, tapi kayak hidup atau tidak hidup, artinya tidak jelas. Ada loh seperti itu ya. Saya pernah ditanyain untuk konsultasi begitu. Ada terjadi begitu. Jadi tinggal nggak sampai 5 lah dan tidak menentu. Dan mereka sudah mengatakan, udahlah nggak ada kegiatan serikat bekerja begitu. Ya, nah bisa tidak? Saya kan bisa. Silakan diproses gitu ya. Oke. Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja serikat buruh dan perjanjian kerja dan PKB diganti dengan peraturan perusahaan. Nah, jadi kalau PKB kembali ke PP, syaratnya masuk akal ini ya, oke, cetak tebal di situ, maka ketentuan yang ada dalam PP tidak boleh rendah dari ketentuan yang ada dalam PKB. Jadi dengan kata lain lalu tidak lalu dikurangi begitu ya. Dari PKB menjadi PP, karena menjadi PP dikurangi saya enggak. Sekali apa yang sudah tercantum dalam PKB itu pun yang akan terjadi ke depannya menjadi lebih baik silakan, tapi tidak boleh lebih buruk ya. Saya kira ini sangat manusiawi dan sangat profesional ini ketentuan ini ya. Baik. Jadi tapi bisa juga ya tadi saya sampaikan tadi bahwa SP itu sudah bubar tapi tidak ada lagi pernyataan. Tidak ada belum ada pernyataan. Ini kalau begini bagaimana? Jadi katakanlah SP-nya memang tinggal 3 atau 4, tapi ya orang-orang SP ini juga bukan yang aktivis ya, tapi sudah mengaku udahlah, udah kita ini nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, kalau begini ya kalau akan dibubarkan sebaiknya berempat itu juga membuat pernyataan. Bagaimanapun mereka adalah mantan anggota SP kan, meskipun sudah tidak kegiatan lagi. Nah, itu sekedar untuk mendokumentasi bahwa pembubaran apa perubahan PKB menjadi PP itu betul-betul pernah dilaksanakan dengan baik. Artinya ada yang bertanggung jawab lah, katakanlah begitu. Baik, jadi tidak sulit, tidak sulit, tapi juga tidak seenaknya ya, harus yang jelas lah. Apalagi bicara tentang hukum itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian di pasal 37 ya. Nah ini kalau tadi kita melihat tentang Undang-Undang 13 tahun 2003, sekarang kita lihat di Undang-Undang 21 tahun 2000 Serikat Pekerja tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh ya. Pada pasal 37, pasal 37 Undang-Undang 21 tahun 2000. Serikat Pekerja garis miring Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja Buruh bubar dalam hal ini otomatis bubar ini ya. Tapi harus ada langkah yang dilaksanakan atau terjadi. A.
dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, jadi anggaran dasar umum anggaran rumah tangga mengatur bagaimana bubarnya serikat pekerja. Kalau itu terpenuhi, ya bubar, gitu kan. Atau, jadi ada tiga alternatif nih bubarnya serikat pekerja ya. Atau B, perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya. Wah, kalau perusahaan tutup ya sudah nggak ada lagi, sudah almarhum. Iya kan? Ya, ya kayak otomatis kan. Perusahaan sudah dinyatakan tutup karena pailit atau karena memang dinyatakan tutup berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Ya, ya jelas. Ya, B ini sangat jelas. Ya, saya kira tidak perlu dibahas ini sangat jelas. Nah, yang C ini atau ya, tiga kemudian dinyatakan dengan putusan pengadilan. Jadi pengadilan menyatakan serikat pekerja atau serikat buruh yang itu adalah bubar. Tentu harus ada alasannya dong. Kenapa pengadilan memutuskan bahwa serikat pekerja PT ABC itu bubar? Nah, ini kita melihat pasal 38. Pasal 38 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Pada ayat 1, ya, pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf C, ya, ya, pengadilan itu dapat membubarkan serikat pekerja serikat buruh atau federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dalam hal ada dua, ya. Ini juga alternatif gitu ya. Serikat pekerja serikat buruh, ya, mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Ternyata kedapatan begitu misalnya. Misalnya asasnya itu berdasarkan pada agama tertentu misalnya, misal ya seperti itu kan. Kan tidak tahu. Karena ini yang membuat kan orang-orang itu juga, ya kan. Artinya beda dengan peraturan perusahaan itu diperiksa betul. Kalau ini kan didaftarkan. Jadi mungkin saja ada ketentuan seperti itu. Dilarang ketika diperiksa, waduh, ini di pasal 17 ini terang-terangan ini. Ini sudah melibatkan agama itu, ini nggak betul ini. Nah, yang seperti itu maka PKP itu bisa menjadi tidak berlaku ya. Oke. Atau dengan kata lain ya serikat pekerja itu serikat buruh itu bubar gitu kan. Oke. Nah, nah kemudian atau pengurus dan atau anggota atas nama serikat pekerja serikat buruh federasi dan sebagainya terbukti ya terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan karena melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka itu atas dasar dua hal ini ya pembubaran ini pun masih harus melalui putusan pengadilan. Nah, kalau salah satu dari pasal 38 ayat 1 A atau B ini betul-betul ada atau terjadi, nah maka instansi kejaksaan akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membubarkan serikat pekerja itu. Itu prosesnya. Jadi pengadilan ini membubarkan serikat pekerja berdasarkan pada permohonan eh, dari instansi kekerjaan ya, gugatan dari instansi kekerjaan. Demikianlah ya. Udah nggak ada lagi PKB kalau begitu ya. Baik, oke ya. Baik, itulah ya. Jadi kalau itu semuanya dirangkum, intinya ya adalah pokok-pokok pentingnya. Satu, PP dapat berubah menjadi PKB. Ya, PP dapat berubah menjadi PKB. Nah, sebaliknya, PKB juga dapat balik kembali menjadi PP, sebagaimana syarat-syarat atau kondisi yang diterangkan tadi. Semuanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan tersebut. Ya, jadi tidak asal saja. Oke. PP atau PKB berisikan memuat hak dan kewajiban pengusaha bekerja sama, ya. Isinya adalah hak dan kewajiban para pihak. Para pihak di sini adalah pengusaha dan pekerja. Pengusaha dan pekerja. Oke. Tiga, dalam perusahaan tidak boleh ada PP dan PKB. Harus salah satu. Tidak boleh dua-duanya ada. PP atau PKB salah satu. Tidak boleh PP dan PKB. Ya, itu tegas. Itu diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Oke. Jelas juga bahwa PP atau PKB isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau bertentangan, yang berlaku ya peraturan perundang-undangan, gitu kan. Oke. Semua yang tertulis, angka 5 ya, semua yang tertulis dalam PP atau PKB mengikat dan wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak, pengusaha dan pekerja. Dia harus kalau kalau pekerja melanggar ketentuan pasal itu dalam uh, PP atau PKB ya tentunya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP dan PKB. Oke, baik sudah seimbang ya, cukup jelas ya. Oke,
Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sebagai biasa, saya mengimbau untuk di-share video ini ke teman-teman. Kalau Anda orang kantoran ya share kepada atasan, oh, atasan perlu tahu juga gitu kan. Atau teman yang satu level dengan Anda, atau mungkin kepada staf atau anak buah Anda di kantor, atau teman-teman semuanya. Baik, berbagi pengetahuan selalu baik, bagus, dan bermanfaat. Oke, sampai di sini. Salam sehat dan salam sukses selalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, oke.